CGP Angkatan 9 dari Kota Subulu Salam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama saya Rika Puspita Dewi dari SMP Negeri 2 Runding sebagai supervisor, dan yang di sebelah kanan saya Danik Budianti dari SD Negeri Sikerabang sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Nova Ridiawati dari SMA Negeri Unggul Subulu Salam sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dani. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah super sekali hari ini, fit kita dan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai tahap awal, saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan nih rubrik penilaian apa yang akan saya nilai hari ini Bu. Baik Bu ya, baik coach dan juga coachingnya nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian ya Bu. Baik Bu. Kemudian apakah nanti prosesnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah kegiatan coachingnya itu sudah coachingnya sudah bagus dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach mampu merespon dan menjawab pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Apakah Ibu siap Bu? Insya Allah Bu siap. Ya. Nah ya Bu ya, nanti jangan lupa ya Bu, pada saat proses coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Oke, baik Bu, saya ini mau bertanya nih sama Ibu, siap ya Bu ya? Ya, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang nanti akan Ibu Dani kembangkan pada saat proses coaching? Baik Bu Rika ya, dalam kegiatan coaching kali ini tentu saja saya tidak melupakan bahwa ada tiga ya Bu ya, kompetensi inti dari kegiatan coaching. Yang pertama tentu saja prinsip, saya harus bisa menghadirkan diri saya baik pikiran maupun hati dan juga perasaan tubuh saya untuk bisa mendengar aktif. Nah, ya. Jadi saya juga selain saya harus bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, dan berikutnya untuk menggali ya informasi tentang apa yang disampaikan oleh coach sebagai permasalahannya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menghasilkan informasi yang nantinya menjadi solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi sudah ada ini kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu. Ada tiga tadi ya Bu ya. Ada presence, menghadirkan diri dengan penuh, kemudian mampu mendengarkan secara aktif, kemudian satu lagi tadi mampu memberikan pertanyaan yang berbobot agar nanti tujuan di akhir coaching mampu mencari solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Oke, berdasarkan kompetensi ketiga tadi, apa nih yang spesifik, yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan Bu ya, secara utuh, secara penuh? Kali ini ya, dalam kegiatan ini saya ingin mengembangkan ada dua hal. Yang pertama itu bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif. Saya akan menyimak, betul-betul menyimak ya, atas cerita ataupun paparan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang kedua ya,
saya harus melatih nih Bu ya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana pertanyaan berbobot itu bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi dalam waktu yang singkat, tetapi menghasilkan solusi bagi coach saya. Jadi ada dua ya Bu ya yang ingin saya sampaikan. Oke, bagus sekali ya Bu. Sudah ada ini berarti gambaran mana yang lebih spesifik akan dikembangkan dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Ada dua tadi. Yang pertama bagaimana mendengarkan dengan aktif. Ibu mampu mendengarkan nanti saat coach menyampaikan permasalahannya. Kemudian Ibu akan membantunya dengan pertanyaan berbobot sehingga dia bisa mencari solusi nanti ya. Dimana memang itu tujuan kita untuk melakukan coaching supaya coach mampu menggali solusi dalam dirinya sendiri ya Bu. Oke ya Bu, yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana ini yang yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, yang bagaimana Bu? Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa tujuan coaching ini kan adalah mendapatkan solusi ya. Benar sekali. Jadi indikatornya bahwa kegiatan coaching saya ini adalah berhasil dengan baik adalah saya bisa membantu coaching saya tadi dalam mencari langkah-langkah ya solusi sehingga permasalahannya tadi bisa diselesaikan dengan aksi atas rencananya. Iya, benar sekali Bu ya. Nanti saya akan melihat proses coachingnya ya Bu ya. Oke, demikian dulu ya Bu untuk sekarang ini proses pra observasi kita. Silakan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coaching sesuai dengan alur cerita dan prinsip-prinsip coaching. Semoga berjalan dengan baik dan saya akan mengamati nanti ya Bu ya bagaimana prosesnya. Semoga lancar ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, senang hari ini. Baik Bu Nova ya, sesuai dengan kesepakatan yang kita buat kemarin. Ibu Nova kan ini kita melakukan percakapan coaching nih. Nah, kira-kira apa ya ceritanya hari ini? Gini Bu, jadi semalam pas saya scroll ini ya WA, jadi saya cari temen gitu mau menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi ya teringatlah saya ada Dani gitu kan, makanya saya hubungi semalam gitu ya untuk menceritakan permasalahan saya hari ini gitu Bu. Nah jadi begini Bu, di kelas itu khususnya di kelas yang saya ajarkan, anak-anak itu sering nggak fokus dalam proses pembelajaran begitu Bu. Iya ya Bu ya. Jadi ini Bu Nova, kita kan saya hanya membutuhkan waktu sedikit nih, mungkin percakapan kita mungkin hanya 15 atau sampai 20 menit saja ya Bu Rida. Namun saya berharap nantinya kegiatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang membuat kita merasa lega tentunya nantinya. Baik Bu Rida, dari percakapan ini apa nanti yang ingin Ibu dapatkan? Di sini yang ingin saya dapatkan yaitu menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Nah jadi nanti setelah saya bercerita sama Ibu kira-kira menemukan langkah-langkahnya lah nanti dalam penyelesaian permasalahan saya. Ya. Jadi apa ini masalahnya ini? Nah ini Bu, jadi waktu saya masuk di dalam kelas 11 MIPA 3 Ya. di kelas 11 MIPA 3 waktu saya menjelaskan sama siswa itu banyak yang bermain-main Bu, banyak yang bercerita dengan temannya gitu ya. Saat saya menjelaskan banyak yang sedang sibuk sendiri, banyak yang bermain HP walaupun saya tahu tapi saya diamkan gitu. Iya. Jadi kita kan berharap nih ya bahwa pembelajaran kita itu bisa maksimal berada dalam level yang 10 lah, angka yang sempurna tentunya. Nah kira-kira dari cerita Ibu tadi, menurut Ibu kondisi anak-anak di sekolah Ibu itu berada di level berapa? Sebenarnya kalau kondisi dari sekolah itu sudah di level 7 tetapi saya tidak tahu ya kenapa di kelas 11 MIPA 3 ini permasalahannya terus berkembang bukannya menciut ya, karena setiap saya lihat gitu ya semakin hari semakin tidak terfokus pembelajarannya.
ilmunya ya. Jadi semakin hari tidak terfokus, yang tadinya udah di level 7 sekarang lebih menurun ya Bu ya. Jadi kira-kira untuk meningkatkan level ya dari angka 7 yang menurun, mungkin angka berapa sekarang nih Bu? Kalau sekarang mungkin di angka 3. Angka 3 ya Bu, Ya, sangat jauh rendah sekali lebih. ya penurunannya. Mungkin dalam waktu dekat ini setelah kita melakukan percakapan ini ada langkah-langkah yang nantinya bisa menaikkan level kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu, tentunya pada murid tentunya Ibu ya. Sebagai acuan nanti ini patokannya Ibu untuk melakukan kegiatan, kira-kira di level berapa yang Ibu inginkan? Saya kalau bisa tidak pun di level 7, level 6 Bu, gitu yang mendekati gitu ya. Karena kalau sudah di bawah 5 itu kan kegagalan itu terdapat pada saya, bukan kepada siswanya gitu. Mungkin untuk selama ini ada usaha apa yang kira-kira sudah Ibu lakukan untuk mendongkrak supaya level kegiatan pembelajaran anak itu bisa lebih ditingkatkan lagi? Nah gini Bu, memang sebelumnya gitu ya, sebelumnya itu saya melakukan sistem CBSR gitu ya, catat buku sampai habis. Nah jadi saya memberikan contoh dulu kepada siswa, setelah contoh saya berikan soal gitu ya. Memang karena saya pikir tanpa saya jelaskan siswa ini akan mengerti gitu. Nah nanti kemudian saya bagi kelompok gitu, apabila ada LKPD ataupun tugas-tugas praktik saya langsung membagikan kelompok. Nah kemudian kalau saya telaah sekarang gitu ya, karena terjadinya penurunan, saya rubah gitu sistem ataupun strategi saya. Jadi kalau tadi saya melihat anak-anak ini hobinya main HP tanpa pengetahuan saya, jadi saya bebaskan mereka gitu Bu ya, untuk menggunakan gadgetnya. Nah jadi saya membebaskan anak-anak saya ini dalam menggunakan gadget. Kalau tadi sebelumnya saya marah kepada siswa kalau ketahuan membawa HP, kalau ini tidak, saya bebaskan kepada siswa itu kalau yang membawa gadget silahkan keluarkan gadgetnya, kalau yang tidak ada tidak apa-apa gitu. Jadi saya memilih, saya berikan hak pilih kepada siswa ini. Nah apa saja yang mereka pilih? Nah mereka bisa membuat produk, yaitu produk olahraga, bisa berupa konten. Di konten nanti itu boleh buat YouTube, boleh buat TikTok. Nah itu kan hobinya siswa. Nah kemudian bisa pakai komik digital. Komik digital ini kan mungkin anak-anak sambil main laptop, membuat tugas yang lain. Jadi saya rasa dengan upaya seperti itu ada perubahan Bu, gitu, yang nantinya saya harapkan. Iya, sebenarnya langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah baik ini ya Bu ya. Jadi yang tadinya CBSA, catat buku sampai habis, Ibu kemudian karena melihat hal itu membosankan siswa, tidak membuat murid menjadi berkembang ya kan. Jadi kemudian Ibu merubah ya strategi metode pembelajaran Ibu sehingga lebih menarik lagi. Nah, kalau saya amati di sini ya, Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ini ya. Ibu sebelum melakukan pembelajaran tentu Ibu sudah memintakan bagaimana minat maupun bakat siswa ya Bu ya. Terlihat tadi Ibu memberikan pembelajaran sesuai dengan minatnya ya. Menggunakan HP ataupun gadgetnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, jadi tentunya kan tugas tadi udah Ibu tentukan topiknya ya. Jadi anak-anak bisa membuat video pembelajaran ya melalui TikTok ataupun aplikasi lainnya yang bervariasi tentunya ya. Ini sangat menarik sekali Bu Nova ya. Nah mungkin selain itu ada strategi lain yang bisa membuat anak lebih kreatif, anak-anak lebih senang dalam melakukan itu tanpa harus kita paksa mungkin ya. Nah begini Bu, kalau tadi kan saya sudah membebaskan siswa-siswa tersebut menggunakan hak pilihnya lah gitu ya, setelah saya memberikan pilihan dan mereka bebas memilih. Nah selain itu saya juga punya rencana, saya buat saya menggunakan sebuah aplikasi karena materi ini sebenarnya bisa sambil bermain, tidak hanya dalam materi saja, tapi mereka bisa sambil bermain gitu. Jadi ada satu aplikasi yang saya temukan
khususnya di mata pelajaran saya bukan di aplikasi PET itu. Jadi pas di penggunaan rangkaian mereka sambil bermain dan menemukan permasalahan dari setiap materi yang memang tidak tersampaikan, Bu. Nah, jadi mereka sambil saya bebaskan mereka menggunakan gadgetnya, tetap menggunakan gadget. Jadi mereka terus bervariasi gitu membuat rangkaian. Jadi setelah mereka menemukan rangkaian itu, mereka akan mengetahui sebenarnya apa yang disampaikan oleh materi tersebut gitu, Bu. Ya. Jadi kita punya juga ada kalau dulu ya EEK Iya. selain pembelajaran secara aktif juga siswa itu bisa mengeksplorasi ya pembelajaran secara mandiri, secara berkelompok. Kemudian juga diharapkan anak sudah bisa ya Bu ya mengkomunikasikan kepada temannya sehingga bisa berbagi peran, berbagi pengalaman. Cocok sekali itu bisa kita kembangkan kembali. Nah, jadi dari langkah-langkah ataupun strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi, menurut Ibu mana yang strategi yang paling bisa cepat terrealisasi terhadap pembelajaran siswa sehingga level siswa tadi bisa lebih meningkat dari level 3 menjadi level 6 atau bagaimana gitu. Nah, dari beberapa upaya yang saya sampaikan tadi, saya sangat menarik di pembelajaran diferensiasi tadi, Bu. Karena kan di situ siswa itu bebas gitu. Betul. Bebas dalam mengemukakan dan menemukan materi apa yang mereka belum tersampaikan. Nah, di situ nanti mereka bebas memilih mau membuat alat peraga kah, mau membuat konten kah, mau membuat komik digital kah gitu. Jadi anak-anak nantinya tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, walaupun nanti beragam bab gitu ya, Bu ya. Biasa kan kita satu semester ada 6 bab. Jadi dengan adanya diferensiasi tadi, proses pembelajaran diferensiasi, anak-anak tersebut tidak merasa terbebani gitu, karena mereka bebas memilih apa yang akan mereka lakukan gitu. Tapi dengan satu syarat, tujuan pembelajaran harus tercapai. Gitu, Bu. Ya, benar sekali, bagus ya. Jadi dalam menerapkan pembelajaran melalui pendekatan berdiferensiasi ya, ini kan kalau di tempat kita masih baru ya Bu ya. Mungkin dalam penerapan ataupun menyiapkan hal-hal tersebut ada teman Ibu mungkin yang bisa membantu untuk menciptakan ya sebuah perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira siapa teman Ibu yang bisa membantu? Di sini saya mengajak Pak Syahri. Kebetulan Pak Syahri itu kan satu jurusan dengan saya, Bu, sama-sama jurusan fisika. Jadi nanti saya berharap jika saya berkolaborasi dengan Pak Syahri nanti bisa melihat bagaimana proses yang saya sampaikan di dalam kelas, dan nanti apabila ada kelebihan dan kekurangannya tersampaikan. Apakah yang saya berikan itu sudah benar atau belum? Jadi selain kita melakukannya mandiri, kita juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu, yang tentu saja pasti bisa membantu ya Bu, baik mulai dari penyiapan medianya, kemudian perencanaan pembelajarannya ya Bu ya, sehingga kita lebih ringan pekerjaannya ya. Saya setuju sekali Bu Nova ya. Jadi sesuai dengan perencanaan tadi Bu ya. Kita akan melakukan pembelajaran berdiferensi dengan berkolaborasi dengan para teman kita ya, teman sejawat kita, guru sekolah kita. Kira-kira kapan ini bisa direalisasikan kegiatan kita? Rencananya ini akan saya lakukan masih dalam perencanaan, Bu ya. Minggu depan itu akan saya rubah gitu. Strategi yang tadi ingin saya upayakan itu saya rubah di minggu depan gitu, Bu. Dan itu saya lakukan di dalam kelas pas di materi elastisitas nanti. Iya, baik ya Bu Rida. Jadi Ibu sudah menetapkan
rencana aksi ya, bahwa minggu depan sudah mulai dilakukan pembelajaran berdifferensiasi ya. Baik Bu Nova, mudah-mudahan kegiatan kita ini ya, bincang-bincang walaupun hanya sebentar ya karena waktunya terbatas, bisa membuat kita lebih rileks lagi, lebih bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita tetapkan ya Bu Rida. Jadi di akhir ini saya mau nanya ini, kira-kira setelah kita lakukan percakapan bagaimana perasaan Bu? Nah, tadi kan kalau saya lihat saya gundah gitu Bu, karena permasalahan saya kenapa ini bisa menurun sekali gitu ya. Nah, setelah saya berbicara dengan Ibu Dani, saya sudah menemukan solusi yang tepat gitu ya. Di dalam kelas apa yang harus saya lakukan, bagaimana harus saya lakukan, kemudian bagaimana cara saya mengembangkannya, dengan siapa gitu. Sudah terbuka pikiran saya dan mudah-mudahan tujuan saya ini tercapai. Karena sudah memberikan solusi, walaupun solusinya sudah saya kasih tahu kepada Bu Dani, dan terima kasih bantuannya sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu, permasalahan saya di kelas. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, sama-sama Bu Nova, mudah-mudahan benar terrealisasi dan saya nggak sabar ingin dengarkan cerita gimana nanti hasil dari refleksi percakapan coaching kita kali ini. Baik Bu. Baik, terima kasih Bu Nova. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Permisi Bu. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam Ibu Rika. Oke Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rika ya. Bagaimana perasaannya tadi saat coaching Bu? Alhamdulillah Bu ya, kita bisa membantu ya coaching kita ini tadi ya, mudah-mudahan jadi dia sudah menemukan langkah-langkah solusi yang tepat bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tentang siswanya yang kurang aktif dalam pembelajarannya dengan cara ya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi beserta kolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolahnya. Oke, baik Ibu ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi yang sudah Ibu lakukan tadi bersama dengan Ibu Rida ya Bu ya. Oke Bu, pertama ini apa saja nih yang sudah Ibu lakukan terkait proses coaching tadi Bu? Ya, saya melakukan dari coaching tadi, menurut saya sudah melakukan sesuai dengan arahan kita. Ya. Jadi saya melakukan menanyakan kepada coaching kita tentang tujuan dari percakapan coachingnya. Ya. Kemudian selain itu juga saya melakukan identifikasi masalah dengan cara Ibu Rida tadi bercerita. Ya, jadi ceritanya mengalir tanpa ada beban bagaimana masalah dia yang selama ini bulan-bulannya ia pikirkan ya. Jadi saya identifikasi masalah tersebut dengan penuh ya, karena saya sudah fokus pada pembicaraan ini. Kemudian saya juga menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, bagaimana rencana aksi ke depannya yang bisa Ibu Farida berikan atau lakukan agar siswanya tadi yang tadinya nggak fokus dalam level 3 bisa dinaikkan menjadi level 6 begitu ya. Kemudian juga ya, selain yang ketiga tadi juga ada saya memberikan tanggung jawab terhadap Bu Nova supaya kegiatannya itu benar-benar terrealisasi ya, bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan dan mudah-mudahan nantinya ya tidak ada lagi siswa yang kurang fokus karena pembelajarannya sudah kreatif menurut saya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bu Nova tadi juga ya sudah membuat ataupun memetakan bagaimana minat dan bakat siswa sehingga dalam memberikan tugas dalam penilaiannya nanti sudah bervariasi ya, ada yang membuat konten video, ada yang membuat TikTok, kemudian bahan pembelajaran yang lainnya sehingga ya selain membuat produk siswa juga bisa mengkomunikasikan kepada teman-temannya sehingga tujuan pembelajaran yang tercapai, pembelajarannya juga menarik siswa. Oke, baik Ibu ya. Tentunya saya harus lebih
memahami bagaimana alur cerita itu yang seharusnya kita lakukan, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian bagaimana mengidentifikasi, merencanakan aksi yang lebih menarik sehingga tercapailah solusinya. Dan tidak lupa lagi tentu saja Bu ya, kalau udah ada rencana harus ada actionnya. Kapan kira-kira ini bisa dilakukan, dan itu harus saya pelajari, saya ingat-ingat supaya coachingnya lebih bermakna lagi. Ya, itulah ya. Baik, jadi kedepannya Ibu ini akan mengembangkan potensi bagaimana mampu menanyakan pertanyaan yang berbobot supaya memang coachingnya itu mampu mencari solusi yang lebih kreatif, yang lebih bagus untuk di kelasnya ya Bu. Oke Bu, demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat dan kedepannya kita bisa sama-sama belajar ya Bu ya, bagaimana cara coaching yang baik kedepannya lagi ya Bu. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Bu atas waktunya sudah mau saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.